Setelah mendengarkan cerita ini, Anda pasti akan mengerti sekali lagi apa yang penting dalam kehidupan manusia, apakah menjadi sukses, jenius, atau menjalani hidup. Cerita ini dimulai di sebuah rumah kecil di Florida, di mana seorang pria bernama Frank mengantar putrinya Mary ke sekolah untuk pertama kalinya. Mary tidak ingin pergi ke sekolah, tetapi Frank mengatakan kepadanya bahwa ibunya menginginkannya dan dia harus pergi ke sekolah. Frank mengantar Mary ke sekolah, dan ketika dia kembali ke rumah, pemilik rumahnya datang. Pemilik rumah itu mengatakan bahwa mengirim Mary ke sekolah bukanlah keputusan yang baik, dan bahwa Frank masih punya waktu untuk membawanya kembali. Frank menjelaskan bahwa 2 hari sebelumnya, Mary berkata bahwa jika Jerman keluar dari Euro, maka bisa terjadi depresi global, dan itu adalah hal besar yang tidak bisa dijelaskan oleh ekonom terkemuka sekalipun. Frank mengatakan bahwa Mary tidak punya teman seusianya dan dia harus berteman dengan anak-anak seumurannya. Pemilik rumah itu mengancam bahwa jika seseorang mengambil Mary darinya, dia tidak akan memaafkannya dan pergi. Di sekolah, ditunjukkan bahwa ini adalah hari pertama Mary, dan gurunya menanyakan kepada anak-anak berapa 2 ditambah 2. Seorang anak menjawab 4. Mary mulai merasa bosan dengan semua pertanyaan ini. Kemudian gurunya bertanya berapa 3 ditambah 3. Mary mengeluh bahwa semua orang tahu jawabannya adalah 6. Gurunya mengatakan ada aturan bahwa hanya anak yang namanya disebut yang bisa menjawab. Gurunya kemudian menanyakan berapa 9 ditambah 8. Mary segera menjawab 17. Gurunya mengatakan itu benar, dan kemudian bertanya berapa 15 ditambah 17. Mary menjawab 32. Gurunya merasa pertanyaan ini terlalu mudah, sehingga Mary bisa menjawab dengan cepat. Jadi, gurunya bertanya berapa 57 ditambah 135. Mary segera menjawab 192. Ini membuat gurunya merasa aneh sehingga dia menanyakan berapa 57 dikalikan 135. Mary berpikir sejenak dan menjawab 7695. Gurunya memeriksa dengan kalkulator dan menemukan bahwa jawaban Mary benar. Mary bahkan memberikan akar kuadratnya, yaitu 87,7, yang juga benar. Gurunya terkejut bagaimana Mary bisa melakukan ini. Setelah beberapa waktu, kepala sekolah datang untuk bertemu dengan anak-anak. Mary meminta kepala sekolah untuk memanggil Frank karena dia tidak tahan berada di sini. Beberapa saat kemudian, Frank membawa Mary dari sekolah, dan gurunya, Miss Stevenson, serta seorang guru lainnya berdiri di sana. Guru lainnya memberitahu Miss Stevenson bahwa dia telah melihat Mary bersama kakeknya di bar setiap Jumat. Miss Stevenson berlari mengejar Frank dan memberitahunya bahwa Mary sangat berbakat karena dia bisa menjawab pertanyaan matematika yang sangat sulit. Frank mengatakan bahwa itu hanya trik yang disebut metode pelacakan. Dia mengatakan bahwa Mary tidak punya teman seusianya dan harus berteman dengan anak-anak seumurannya. Miss Stevenson tidak puas dengan jawaban Frank dan pergi. Di pantai, Frank marah pada Mary karena bersikap kasar kepada kepala sekolahnya. Mary berjanji tidak akan melakukannya lagi. Frank memberitahu Mary bahwa dia tidak perlu pamer. Sementara itu, Miss Stevenson membaca tentang metode pelacakan di internet tetapi tidak menemukan apapun. Keesokan harinya, semua anak menjalani tes, dan Mary menyelesaikannya dalam beberapa menit. Miss Stevenson memberinya soal yang lebih sulit, tetapi Mary juga menyelesaikannya dengan cepat. Miss Stevenson menyadari bahwa Mary adalah seorang jenius. Miss Stevenson mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Mary dan menemukan bahwa Mary adalah keponakan Frank, bukan putrinya. Dia mengetahui bahwa ibu Mary adalah seorang matematikawan jenius yang bunuh diri. Miss Stevenson bertemu dengan Frank di bar dan mereka berbicara. Frank memberitahu Miss Stevenson bahwa ketika Mary berusia 6 bulan, ibu Mary datang ke rumah Frank suatu malam, tetapi dia harus pergi makan malam. Ketika Frank kembali, dia menemukan bahwa saudara perempuannya telah bunuh diri. Frank telah merawat Mary selama 6,5 tahun sejak itu. Frank memberitahu Miss Stevenson bahwa ibu mereka mengusir saudara perempuannya ketika dia hamil. Frank menjelaskan bahwa saudara perempuannya tidak sesuai dengan rencana ibu mereka. Miss Stevenson mengancam akan membawa masalah ini ke pengadilan. Di bus sekolah, seorang anak dari kelas Mary membawa proyek model, tetapi seorang anak yang lebih tua dengan sengaja menjatuhkannya. Mary marah dan memukul anak itu dengan bukunya. Frank melihatnya dan berbicara dengan kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa Mary mungkin dikeluarkan.
Frank mengakui bahwa Mary melakukan kesalahan, tetapi dia juga membela seorang teman yang diganggu. Kepala sekolah menyarankan mengirim Mary ke sekolah khusus, tetapi Frank menolak karena biayanya terlalu mahal. Kepala sekolah menawarkan beasiswa, tetapi Frank tetap menolak. Ibu Frank, yang juga nenek Mary, datang berkunjung untuk pertama kalinya. Dia ingin Mary pindah ke rumahnya karena dia sekarang tahu bahwa Mary adalah seorang jenius seperti ibunya. Nenek Mary yakin bahwa Mary membutuhkan pendidikan yang lebih baik dan kehidupan yang lebih baik daripada yang bisa diberikan Frank. Frank menolak dan mengatakan bahwa saudara perempuannya meninggalkan Mary bersamanya untuk memberikan Mary kehidupan yang normal dan bahagia. Frank dan ibunya bertemu di pengadilan. Hakim menyarankan kompromi, tetapi Frank tetap ingin Mary tinggal bersamanya. Mary pergi ke rumah neneknya di Boston selama 2 hari. Di sana, nenek Mary membawanya ke universitas dan menunjukkan berbagai masalah matematika. Mary dengan cepat menyelesaikan masalah yang ditunjukkan. Mary menyelesaikan masalah matematika yang kompleks di depan profesor dan neneknya. Profesor kagum dan nenek Mary senang. Mary mengatakan bahwa masalah yang diberikan salah karena ada tanda negatif yang hilang. Nenek Mary terkesan dan membawa Mary kembali ke universitas untuk menyelesaikan masalah itu lagi. Mary tidak menyalahkan orang dewasa karena mereka akan merasa buruk. Di sini, sekali lagi terbukti bahwa Mary tidak kurang dari seorang jenius, seperti ibunya yang merupakan seorang matematikawan hebat. Mungkin Mary bahkan lebih hebat daripada ibunya. Banyak persidangan berlangsung di pengadilan, dan dari persidangan tersebut diketahui bahwa ibu Mary yang telah meninggal tidak pernah terlibat dalam olahraga, tidak pernah menonton pertandingan, tidak pernah pergi piknik, dan tidak punya teman. Dalam hidupnya, hanya ada satu hal, yaitu matematika. Diane, ibunya, percaya bahwa dia berbeda dari yang lain, satu dari sejuta, dan tidak ada yang bisa melakukan apa yang dia lakukan. Di sini, pengacara Frank bertanya kepada ibunya, jika putri Anda hanya ingin melakukan matematika dalam hidupnya, mengapa dia kabur dengan tetangganya yang dia cintai? Nenek Mary, yang juga ibu Diane, menjawab bahwa pada waktu itu putrinya berusia 17 tahun dan tidak tahu apa yang benar dan salah, jadi dia mengambil langkah tersebut. Setelah mereka dipisahkan, setahun kemudian, putrinya berterima kasih padanya. Jika dia telah menyelesaikan penelitiannya dan pekerjaannya di bidang matematika, dan masih hidup, dia akan memberi Anda jawaban untuk pertanyaan ini. Di sini, Frank juga dituduh bahwa dia bukan orang yang tepat untuk membesarkan Mary. Dia tidak bisa mengirim Mary ke sekolah yang baik, dan dia pernah terlibat dalam perkelahian. Masalah dengan anak yang dipukul Mary hingga hidungnya berdarah juga diangkat di sini. Meskipun Frank dulu seorang guru dan asisten profesor, dia sekarang memperbaiki kapal. Banyak pertanyaan diajukan tentang pekerjaannya, dengan klaim bahwa dia tidak bisa memberi Mary pendidikan yang baik atau asuransi kesehatan. Selain itu, beasiswa Mary untuk kuliah di Oxford juga ditolak oleh Frank. Frank berkata bahwa saudara perempuannya selalu ingin agar putrinya menjalani kehidupan normal, pergi ke sekolah biasa, bermain dengan anak-anak lain, dan memiliki teman, semua hal yang tidak dia miliki dan ingin diberikan kepada putrinya. Di sini, ayah Mary juga hadir dan merekomendasikan agar Mary diberikan kepada neneknya. Namun, karena dia tidak pernah melihat putrinya, pengadilan menganggap bahwa nenek Mary yang memanggilnya, sehingga rekomendasinya tidak diperhatikan. Meskipun kasus ini sepenuhnya mendukung Frank, satu hal yang tidak mendukungnya adalah kondisi keuangannya. Kondisi keuangannya mungkin menjadi alasan mengapa kasus ini tidak diputuskan untuk mendukungnya, dan Mary diberikan kepada neneknya. Nenek Mary juga khawatir bahwa karena Frank telah membesarkan Mary sejak kecil, mungkin hakim akan memberikan hak asuh kepada Frank. Kemudian, pengacara Frank menerima panggilan dari pengacara ibunya yang menyarankan untuk mencari jalan tengah, yakni memberikan hak asuh Mary kepada keluarga lain yang bisa merawatnya dengan baik dan memberinya pendidikan yang baik. Meskipun Frank tidak setuju, pengacara mengatakan bahwa ketika Mary berusia 12 tahun, dia bisa pergi ke pengadilan dan memilih dengan siapa dia ingin tinggal. Sementara itu, mereka akan menempatkan Mary di foster care dengan keluarga lain. Pengacara juga sudah berbicara dengan keluarga yang tinggal 25 menit dari rumah Frank, sehingga Mary bisa sering bertemu dengan Frank dan neneknya. Meskipun Frank tidak ingin melakukan ini, pengacara mengatakan bahwa hakim yang akan memutuskan kasusnya selalu berpihak pada pihak yang memiliki uang, karena mereka bisa memberi Mary kehidupan yang baik.
Frank kemudian bertemu dengan keluarga yang akan mengasuh Mary, dan dia merasa keluarga itu baik. Frank bertanya apakah Mary bisa membawa kucingnya, karena Mary sangat menyayangi kucingnya, dan keluarga itu setuju. Dengan persetujuan pengadilan, Frank membawa Mary ke keluarga tersebut. Meskipun Mary tidak ingin pergi ke sana, dia mengatakan kepada Frank bahwa dia berjanji untuk selalu bersamanya. Tapi Frank tidak punya pilihan lain. Mary marah dan tidak mau mendengarkan Frank, dia menangis dan berteriak agar Frank membawanya pergi, tetapi Frank terpaksa meninggalkannya di sana. Frank merasa sangat sedih. Frank mencoba mengunjungi Mary lagi, tetapi keluarga angkat Mary mengatakan bahwa Mary tidak ingin bertemu dengannya dan sedang marah. Mereka menyarankan Frank untuk memberinya waktu. Frank pulang dengan sedih. Suatu hari, guru Mary, Mer Stevenson, melihat iklan adopsi kucing, dan ternyata itu adalah kucing Mary. Stevenson memotret iklan itu dan mengirimkannya kepada Frank. Frank pergi ke tempat kucing itu dan bertanya siapa yang membawanya ke sana. Mereka mengatakan bahwa seorang wanita datang untuk meninggalkan kucing itu dan mengatakan bahwa dia alergi terhadap kucing. Frank menyadari bahwa wanita itu adalah ibunya karena ibunya memang alergi terhadap kucing. Dia sepenuhnya mengerti ibunya dan kembali ke rumah tempat dia meninggalkan Mary. Di sana, dia melihat ibunya bersama Mary dan seorang guru matematika di rumah tamu, dikelilingi oleh buku-buku. Frank berkata kepada Mary, "Mari ikut denganku," tetapi Mary marah pada neneknya dan berlari keluar. Frank memberikan ibunya sebuah notebook dan mengatakan bahwa dia harus melihatnya. Setelah itu, dia pergi ke Mary. Mary marah pada Frank karena Frank berjanji untuk tidak pernah meninggalkannya. Mary memukul Frank dan berteriak, tetapi Frank mencoba menenangkannya dan memberitahunya bahwa kucingnya sekarang ada di rumahnya, menunggunya. Frank kemudian kembali ke dalam dan melihat ibunya memegang notebook yang dia berikan. Itu adalah notebook yang diberikan Frank kepadanya, dan dalam catatan itu tertulis bahwa saudara perempuannya telah menyelesaikan penelitiannya, yaitu tesisnya. Dengan kata lain, masalah matematika yang ingin diselesaikannya telah berhasil diselesaikan. Namun, Ibu Frank tidak mempercayainya dan mengatakan bahwa jika itu benar, dia pasti akan memberitahu semua orang. Frank menjelaskan bahwa Diane telah memintanya untuk berjanji bahwa dia akan mempublikasikan catatan itu setelah dia meninggal. Ibunya mengatakan bahwa Diane telah meninggal 6 tahun yang lalu. Frank mengatakan bahwa Diane tidak berbicara tentang kematiannya. Sebenarnya, Diane sangat terganggu dengan tuntutan ibunya sehingga dia tidak bisa melakukan apa yang diinginkannya dalam hidup. Meskipun dia telah menyelesaikan masalah matematika yang sangat besar, dia merasa kalah dalam hidup. Itulah sebabnya dia marah kepada ibunya dan meminta Frank untuk mempublikasikan catatan itu setelah kematian ibunya. Frank memberitahu ibunya bahwa dia akan membawa Mary bersamanya. Bagaimanapun, ibunya tidak akan punya waktu untuk membuktikan kebenaran ini, yang akan memakan waktu bertahun-tahun. Setelah mengatakan itu, Frank pergi dari sana. Di sini, air mata mengalir di mata ibunya karena penyesalan, tetapi hidup telah berjalan sangat jauh. Mary tinggal bersama Frank, menjalani kehidupan seperti anak-anak normal lainnya, bermain dengan anak-anak normal, pergi ke taman, melakukan semua hal yang dilakukan anak-anak normal, yang tidak pernah dilakukan ibunya. Selain itu, Mary juga mendapatkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi, di mana seorang dosen menjelaskan beberapa konsep dari Srinivasa Ramanujan, seorang ahli matematika terkenal dari India yang dikenal di seluruh dunia. Jadi, itulah cerita lengkap dari film Gifted. Melalui cerita ini, disampaikan pesan bahwa betapapun jeniusnya seseorang, jika mereka tidak menjalani hidup mereka, maka hidup mereka tidak akan memiliki arti. Seperti yang terjadi pada Ibu Mary yang telah menyelesaikan tesisnya, dia telah mencapai apa yang ingin dicapainya seumur hidup, namun tetap saja hidupnya merasa hampa sehingga dia akhirnya bunuh diri. Jadi, meskipun Anda melakukan apapun dalam hidup, mencapai sesuatu atau tidak, menjalani hidup itu sangat penting.